Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Toha yang artinya, makanlah kamu dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian yang thayyib, dan janganlah kalian melampaui batas. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk memakan makanan yang thayyib, untuk memakan makanan yang halal, yang baik. Bukan malah sebaliknya, memakan makanan yang jorok, memakan makanan yang najis, memakan makanan yang kotor. Contohnya seperti kelelawar, ular, tikus, dan lain sebagainya. Padahal Allah menyatakan, janganlah kalian melampaui batas. Ketika orang itu melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang melampaui batas, pasti akan binasa, pasti akan celaka. Nah, virus corona yang hari ini menimpa mereka itu adalah dampak daripada gaya hidup mereka, dampak daripada kebiasaan buruk mereka memakan makanan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, cara efektif untuk mengatasi virus corona ini, kita hentikan makan makanan yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan perut itu pangkal penyakit. Maksudnya, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu menjadi pangkal penyakit. Dan mencegah atau mengaturnya adalah pangkal kesembuhan atau pangkal obat. Kemudian orang yang terkena virus corona ini ya, itu harus diisolasi gitu. Dan orang yang terkena virus corona ini tidak boleh keluar dari wilayahnya. Dan orang yang berada di luar wilayah yang terjangkit virus corona ini tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang terjangkit virus corona ini. Dan kemudian lingkungan juga harus bersih gitu kan, harus selalu bersih. Karena Nabi mengatakan an-nadzafatu syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya lingkungan kita bersih ya, itu akan terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, menyikapi wabah virus corona ini, kita sebagai seorang muslim maka hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan tak lupa kita harus yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus corona ini itu adalah makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia tidak akan bergerak kecuali atas izinnya. Ingat bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya penjaga atau pelindung. Allah berfirman di dalam Quran surat Yusuf ayat 64 yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, kemudian yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Nah, jadi di samping kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai seorang muslim harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Kemudian ikhtiar itu terbagi menjadi dua, ikhtiar dalam skala individu dan ikhtiar dalam skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu, nah, itu dilakukan dengan cara mengikuti cara-cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya rajin mencuci tangan, kemudian jaga kebersihan, ketika bersin kita tutup gitu kan, kemudian ketika batuk juga kita tutup dan lain sebagainya. Kemudian ikhtiar dalam skala berjamaah ya, itu harus melakukan isolasi kepada orang-orang yang terkena virus corona ini gitu, agar tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi gitu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya.
Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya kita serahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalkan diri kita hanya kepadanya. Dan memang hidup kita dan mati kita itu berada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Jadi ajal seseorang pasti tiba. Namun pertanyaannya, apakah yang sudah kita persiapkan untuk menyambut ajal tersebut? Ya, semoga saja Allah menutup hidup kita dan keluarga yang kita sayangi dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menjauhkan kita dan keluarga yang kita sayangi dari virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.